Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Kita berjumpa lagi dalam episode kedua Uda Nazar menjawab. Baik teman-teman, kembali Uda Nazar memilih 10 pertanyaan ya yang akan Uda Nazar jawab secara singkat dan sering ditanyakan oleh subscriber ataupun teman-teman Uda Nazar. Udah Nazar, apakah oli mesin mempengaruhi konsumsi bahan bakar? Kalau udah Nazar menjawab, iya, tetapi tidak signifikan. Oli mesin yang lebih encer, misalnya angka belakang pada kode SAE-nya yang lebih rendah, itu dapat sedikit meningkatkan efisiensi bahan bakar. Tapi jangan mentang-mentang pakai oli encer nanti semua jenis mobil teman-teman kasih oli encer, nggak boleh juga ya. Itu tergantung jenis mobil dan rekomendasi dari dealer ataupun authorized produsennya ya. Apa yang dimaksud dengan oli mesin high mileage? Nah, kalau oli mesin high mileage itu khusus diformulasikan untuk teman-teman yang mungkin perjalanannya tuh sangat jauh, misalnya dari Sabang sampai Merauke terus 24 jam gitu. Misalnya ya, intinya dia tuh untuk mobil jarak yang untuk mobil dengan jarak tempuh yang tinggi. Nah, ini biasanya olinya tuh mengandung adiktif tambahan untuk mencegah kebocoran dan menjaga performa mesin mobil teman-teman tersebut. Berapa liter oli mesin yang dibutuhkan mobil saya? Waduh, ini gimana ya? Udah nasa jawabnya. Kalau jumlah yang dibutuhkan itu bervariasi teman-teman, itu tergantung dengan kapasitas mobil teman-teman. Mungkin ada yang 1300 cc, yang 1000 cc, 1500, 1800, 2000, 2500. Nah itu biasanya informasinya itu bisa teman-teman peroleh di manual book kendaraan teman-teman kalau beli baru. Kalau beli second ya teman-teman tanya aja itu ke penjualnya ataupun ke dealer ya, ketika servis itu boleh. Apa saja yang harus diperiksa saat ganti oli mesin? Nah, ini sering juga ditanyakan ya. Apakah ketika kita ganti oli mesin itu ada yang dicek yang lain? Itu tergantung dealer dan juga servisnya kilometer keberapa, dan tergantung juga bengkel-bengkel. Nah, kalau udah Nazar sendiri itu banyak yang dicek ya. Selain tekanan rem misalnya, tekanan angin misalnya, kemudian cairan pendingin, cairan minyak rem, kemudian steeringnya, kemudian kaki-kakinya, elektriknya, lampu-lampunya. Nah, ini kalau udah Nazar sendiri ada daftarnya nih. Ini banyak ya. Nah, ini per grup nggak kelihatan ya. Nah, ini kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kalau udah Nazar tidak hanya sekedar ganti oli, tapi banyak lagi yang harus dicek, terutama untuk secara visual ya. Kalau untuk engine scanning ataupun analisa lebih lanjut itu lain lagi ceritanya. Bagaimana cara mengetahui oli mesin yang palsu? Ya, ini juga agak repot teman-teman ya. Udah Nazar dulu pernah bikinkan konten itu perbedaan antara oli mesin yang asli dengan oli mesin yang palsu. Nah, kalau teman-teman ingin melihat yang lebih detailnya lagi, teman-teman bisa lihat di channel dokter mobil ya. Itu mereka menganalisa dan mensimulasikan itu dengan cara pembakaran. Itu kalau nggak salah udah Nazar, itu teman-teman bisa lihat di situ yang mana penguapannya lebih cepat antara oli asli dengan oli palsu. Nah, untuk menjaga istilahnya itu apa ya, agar teman-teman tidak tertipu ya, kalau belum paham kalau udah Nazar itu bisa sarankan belinya di dealer aja ya, atau di toko-toko yang sudah terpercaya atau referensi dari teman-teman lainnya, daripada nanti ketemu oli yang palsu. Apakah oli mesin sintetik lebih baik dari oli mineral? Beberapa referensi udah Nazar baca itu memang lebih baik. Kenapa? Karena oli sintetik itu menawarkan performa yang lebih baik, tahan lama, dan cocok untuk temperatur yang ekstrim. Tapi dengan catatan ya harganya juga sedikit lebih mahal.
Apa perbedaan oli mesin full sintetik dan synthetic blend? Nah, kalau oli full sintetik itu seluruhnya terbuat dari tentunya bahan sintetis. Sementara kalau synthetic blend itu campuran antara bahan sintetis dan mineral. Nah, oli fuel sintetik ini itu menawarkan perlindungan yang lebih baik seperti yang udah Nazar sebutkan tadi, tapi berbanding lurus dengan harganya yang juga lebih tinggi. Bolehkah mencampur oli mesin dengan merek atau jenis berbeda? Nah, ini sebenarnya juga udah Nazar jawab di konten sebelumnya dan itu banyak sekali komentar yang udah Nazar sebutkan ngawur. Ada yang bilang, ah itu cuma trik marketing, ah itu cuma akal-akalan udah Nazar, ah itu cuma itu terserah. Jawaban udah Nazar tetap sebaiknya tidak mencampur oli mesin dengan merek atau jenis yang berbeda. Khusus untuk merek, kalau teman-teman ingin mengganti antara merek A dan merek B itu ada caranya, termasuk dengan cara flashing dan segala macamnya. Nah, kalau teman-teman masih ngeyel, sering mencampur adukan oli dengan merek atau jenis berbeda, silahkan dan tanggung resikonya sendiri. Apa yang harus dilakukan dengan oli bekas? Nah, ini memang sebuah fenomena yang kendalanya bagi bengkel-bengkel dan mungkin teman-teman sendiri yang ya ganti oli sendiri pasti bingung nih oli bekas mau diapain gitu ya. Nah, saran udah Nazar jangan dibuang sembarangan ya, karena itu sebenarnya oli bekas itu ada penampungannya sendiri dan ada lembaga yang akan mengambilnya. Nah, untuk apa oli bekas itu? Udah Nazar tidak akan bercerita banyak ya, karena terlalu banyak nih plus dan minusnya ataupun berita-berita negatif dan positifnya oli bekas kita tuh diapain. Ada yang didaur ulang, ada ya macam-macam lah, ada yang untuk bakar. Kalau untuk bakar oke lah, kalau didaur ulang terus teman-teman beli lagi ya itulah yang namanya tadi oli palsu dan segala macamnya itu ya. Bagaimana cara membaca spesifikasi oli mesin yang tertera di kemasan? Nah, untuk ini juga udah Nazar bahas. Di situ ada kode, misalnya SAE yang disebut juga Society of Automotive Engineer dan juga API atau American Petroleum Institute. Nah, di situ teman-teman bisa membacanya. Nah, kalau API itu biasanya ada kodenya misalnya SN untuk mesin bensin ataupun CL4 untuk mesin diesel. Sedangkan untuk SAE itu menunjukkan tingkat kekentalan oli, misalnya SAE 40 ataupun yang 2 grade 20W50 misalnya begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.